Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koleta Jimmy Berli dengan NIM E111241074. Kali ini saya akan membahas tentang World Health Organization sebagai salah satu syarat untuk UTS mata kuliah organisasi internasional yang diampu oleh Ibu Uli Nuzulian, SIP MSI. Pada pembahasan kali ini, yang dibahas adalah mulai dari sejarah, struktur anggota, pendanaan, fungsi, hingga peran WHO. Sejarah terbentuknya World Health Organization atau WHO. WHO merupakan organisasi kesehatan dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang resmi didirikan pada 7 April 1948. Pembentukan WHO dilatar belakangi oleh kondisi dunia pasca Perang Dunia II, di mana dampak kesehatan global semakin terasa dan membutuhkan penanganan yang terkoordinasi secara internasional. Pada saat pembentukan PBB tahun 1945, muncul kesadaran bahwa diperlukan sebuah organisasi kesehatan global. Dalam konferensi PBB di San Francisco 1945, negara Brazil dan Tiongkok mengusulkan pembentukan organisasi kesehatan internasional. Usulan ini diterima secara bulat oleh peserta konferensi. Adapun proses pembentukan WHO dari tahun 1945 sampai 1948 yang dapat kita lihat dari timeline berikut ini. Pada 15 Februari 1946, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB meminta Sekretaris Jenderal untuk menyelenggarakan konferensi lanjutan. Pada 18 Maret sampai 5 April 1946, Komite Persiapan Teknis bertemu di Paris untuk menyusun rancangan konstitusi. Pada 19 Juni sampai 22 Juli 1946, Konferensi Kesehatan Internasional di New York membahas dan mengadopsi konstitusi WHO. Pada 22 Juli 1946, konstitusi WHO ditandatangani oleh 51 negara anggota PBB dan 10 negara lainnya. Kemudian dibentuk Komisi Sementara WHO untuk menjalankan fungsi kesehatan global sebelum organisasi resmi berdiri. Dalam perkembangannya, WHO juga mengambil alih atau menggantikan beberapa organisasi kesehatan internasional sebelumnya, seperti Office International di Hygiene Public, League of Nations Health Organization, dan United Nations Relief and Rehabilitation Administration. Sementara itu, Pan American Health Organization tetap berdiri sebagai organisasi terpisah, namun berfungsi sebagai kantor regional WHO untuk wilayah Amerika. Konstitusi WHO mulai berlaku pada 7 April 1948, yang kemudian diperingati sebagai Hari Kesehatan Sedunia. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari berdirinya WHO, meskipun proses ratifikasi oleh negara anggota baru sepenuhnya terpenuhi beberapa minggu setelahnya, yaitu sekitar April 1948. Struktur WHO berpusat di Jenewa, Swiss, dan memiliki 6 kantor regional, yaitu Afrika, Amerika, Mediterania Timur, Eropa, Asia Tenggara, dan Pasifik Barat, yang dipimpin oleh seorang direktur regional, serta 148 kantor negara atau kantor khusus. Bahasa resmi WHO adalah Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol. Struktur organisasi WHO secara resmi umum terdiri dari 3 organ utama, sebagaimana diatur dalam pasal 9 Konstitusi WHO, yaitu yang pertama, Majelis Kesehatan Dunia atau WHA, adalah badan tertinggi WHO yang bersidang setahun sekali, terdiri dari delegasi negara anggota dan pengamat. WHA berfungsi menetapkan kebijakan, menunjuk Direktur Jenderal, menyetujui anggaran 2 tahunan, serta mengawasi keuangan WHO. 2. Dewan Eksekutif terdiri dari 34 anggota yang dipilih oleh WHA dan menjabat selama 3 tahun. Anggotanya dipilih berdasarkan keahlian di bidang kesehatan, bukan sebagai perwakilan negara. Dewan bertugas menyiapkan agenda WHA, menominasikan Direktur Jenderal, menunjuk Direktur Regional, serta menjalankan fungsi eksekutif WHO. 3. Sekretariat dipimpin oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan teknis dan administratif WHO. Direktur Jenderal diangkat oleh WHA untuk masa jabatan 5 tahun. Sekretariat melaksanakan program WHO dan mendukung kerja WHA serta Dewan Eksekutif di seluruh tingkat organisasi. Anggota WHO memiliki sekitar 194 negara anggota. Negara anggota berasal dari negara-negara yang menerima konstitusi WHO untuk anggota PBB dan kemudian disetujui melalui pemungutan suara di WHA untuk negara non-PBB. Pendanaan WHO memperoleh dana dari 2 sumber utama, yaitu kontribusi wajib negara anggota, anggaran reguler, dan kontribusi sukarela dari pemerintah, serta organisasi lain yang di luar anggaran. Sebagian besar dana WHO berasal dari kontribusi sukarela yang mencapai sekitar 72-77% dari total anggaran.
Anggaran disusun setiap 2 tahun oleh Direktur Jenderal, kemudian disetujui oleh Dewan Eksekutif dan WHA. Dana tersebut dialokasikan ke kantor pusat dan kantor regional untuk mendukung program dan operasional kesehatan global, dengan porsi lebih besar diberikan kepada wilayah tertentu seperti Afrika. Fungsi WHO. WHO berfungsi sebagai pengarah dan koordinator kesehatan global, yaitu dengan menetapkan prioritas kesehatan dunia, mencari kesepakatan internasional, serta membantu negara-negara menangani masalah kesehatan. Selain itu, WHO juga memiliki fungsi normatif, seperti memantau kondisi kesehatan global, menetapkan standar, pedoman, dan regulasi kesehatan, serta mendorong penelitian, pengembangan ilmu, dan kerjasama internasional di bidang kesehatan. Fungsi WHO berdasarkan teori Cliff Archer tentang fungsi organisasi internasional. Fungsi WHO dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Artikulasi dan agregasi. WHO menjadi wadah bagi negara-negara untuk menyampaikan dan menyatukan kepentingan di bidang kesehatan, misalnya dalam forum WHO untuk membahas isu global seperti pandemi dan vaksinasi. 2. Norma. WHO berperan menciptakan dan menetapkan norma serta standar kesehatan internasional, seperti pedoman penanganan penyakit, standar vaksin, dan protokol kesehatan. 3. Rekrutmen. WHO merekrut dan melibatkan negara anggota serta mitra internasional untuk berpartisipasi dalam sistem kesehatan global. 4. Sosialisasi. WHO mendorong negara anggota untuk bekerja sama dan mematuhi norma kesehatan internasional, seperti pelaporan wabah dan penerapan standar kesehatan. 5. Pembuat peraturan. WHO berperan dalam merumuskan aturan dan kesepakatan internasional di bidang kesehatan, seperti International Health Regulations. 6. Pelaksanaan peraturan. WHO mengawasi dan memantau pelaksanaan aturan oleh negara anggota, meskipun implementasinya tetap dilakukan oleh masing-masing negara. 7. Pengesahan peraturan. WHO melalui WHA mengesahkan berbagai kebijakan, regulasi, dan standar kesehatan global. 8. Informasi. WHO mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi kesehatan dunia, termasuk data penyakit, riset, dan laporan global. 9. Operasional. WHO menjalankan kegiatan langsung seperti bantuan kemanusiaan, penanganan wabah, program vaksinasi, serta dukungan teknis kepada negara. Dan yang terakhir adalah peran WHO. Berdasarkan teori Cliff Archer tentang peran organisasi internasional, peran WHO dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Instrumen atau alat negara. WHO berfungsi sebagai alat bagi negara-negara untuk mencapai kepentingan bersama di bidang kesehatan, seperti kerjasama penanganan pandemi, vaksinasi global, dan pengendalian penyakit. 2. Arena, forum diskusi. WHO menjadi wadah bagi negara-negara anggota untuk berdiskusi, bernegosiasi, dan mengambil keputusan terkait isu kesehatan global, misalnya dalam sidang Majelis Kesehatan Dunia. 3. Aktor, pelaku independen. WHO juga bertindak sebagai aktor internasional yang mandiri, misalnya dengan mengeluarkan pedoman kesehatan, menetapkan standar internasional, serta mengordinasikan respon global terhadap krisis kesehatan.